wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Ya, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya. Untuk itu Ibu coba cek. Jufarni Hadir, Bu. Rusdilawati hadir Bu. Elvi Yuliana Hadir, Bu. Nurul Alia Hadir, Bu. Rismayana. Hadir, Bu. Oke. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Iya, Bu. Untuk itu, Jufarni, silakan Nak, pimpin dulu doanya. Kompetensi dasar yaitu menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dan ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Adapun tujuan pembelajaran adalah: 1. Menentukan letak benua Asia berdasarkan geografis astronomis. 2. Mendeskripsikan kondisi iklim benua Asia. Anak-anak, Ibu juga mau menyampaikan bahwa kita ini kan berada dalam kondisi yang tidak baik ya, yaitu di mana terjadinya sebuah pandemi atau disingkat dengan COVID-19. COVID-19 ini merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Dan sebagai pencegahannya kita itu harus memperhatikan protokol kesehatan ya. Iya, Bu. Ya. Misalkan kita jaga jarak, jangan lupa cuci tangan. Itu semua merupakan sebuah pencegahan yang harus kita lakukan demi menjaga kesehatan dan kondisi kita agar menjadi baik. Mengerti anak-anak? Iya, Bu. Mengerti. Ya. Itu sekedar informasi ya. Perlu kita ketahui bahwa benua Asia itu merupakan benua terbesar di dunia, di mana benua ini memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Sebagian besar letak geografis benua Asia berada di bagian utara garis khatulistiwa di belahan bumi bagian timur. Anak-anak, apakah kalian tahu di mana sih sebenarnya letak benua Asia ini? Jika kita melihat peta dunia ini, maka letak benua Asia itu berada di belahan bumi bagian timur, serta memanjang dari belahan utara hingga selatan. Jadi jika kita perhatikan lebih detail lagi di peta ini, secara geografis itu benua Asia terletak di antara benua Eropa dan benua Australia. Daratan benua Eropa dan Asia menyambung dan sering disebut Eurasia. Letak Asia pun diapit oleh benua Eropa di bagian barat dan benua Australia di bagian selatan. Jadi anak-anak, kalian lihat peta ini jelas ya? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Ya. Mantap. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa letak geografis benua Asia tentu memberikan banyak pengaruh bagi negara-negara di benua Asia. Yang paling dipengaruhi adalah keadaan iklim di benua Asia
yang antara negara satu dengan negara yang lain tergantung pada letak geografis masing-masing negara di benua Asia. Oh iya. Yang akan kita jelaskan nanti itu lebih lanjut di kondisi iklim di benua Asia. Selanjutnya kita melangkah ke letak benua Asia secara astronomis. Ada yang tahu letak benua Asia secara astronomis itu di bagian bagaimana? Secara astronomis ya. Saya Bu. Ya, silakan. Jufarni. Yang pertama, dari segi garis lintangnya, benua Asia berada di 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kedua, dari segi garis bujurnya, benua Asia berada di 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur. Sekian Bu. Ya, benar ya. Jadi, letak benua Asia secara astronomis itu dilihat dari garis lintang dan bujurnya, di mana dari segi lintangnya itu benua Asia berada di 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dari segi garis bujurnya, benua Asia berada di 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur. Oke. Di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Ah, ya. Paham ya? Iya Bu. Selanjutnya kita melangkah ke kondisi iklim di benua Asia. Ada yang tahu apa saja sih iklim-iklim di benua Asia itu? Sana Bu. Ya, coba Rismayana sebutkan. Yang pertama yaitu iklim Ya, tropis. Jufarni tahu? Selain itu? Ya. Coba teman-teman lagi yang lain. Ya, Rismayana. Yang kedua yaitu iklim subtropis. Yang Ya. ketiga yaitu iklim sedang. Ya, Dan yang keempat yaitu iklim gurun. ya. Yang kelima iklim kutub. Itu saja Bu. Ya, benar sekali. Beri aplaus untuk Rismayana. Jadi, kondisi iklim di benua Asia itu mencakup ada iklim tropis, ada iklim subtropis, ada iklim gurun, ada iklim sedang, dan satunya apa tadi? Satunya iklim Kutub Bu. ya, iklim kutub. Nah, kita lihat ya. Ya, Bu. Iklim tropis. Iklim tropis ini umumnya memiliki suhu udara 20 sampai 30 derajat Celcius. Wilayah iklim ini biasanya berada di garis khatulistiwa. Iklim tropis memiliki curah hujan yang lebih tinggi ketimbang iklim lainnya. Pada musim kemarau, temperatur udaranya juga bisa relatif tinggi. Anak-anak coba perhatikan, ini adalah iklim tropis. Bisa dilihat di situ kan terdapat pohon-pohon, lalu disinari matahari. Iklim ini kan dia sangat bagus ya, iklim tropis ini. Ya Bu. Ya. Di sini anak-anak paham? Paham Bu. Paham, Bu. Bu, Iya. izin ke belakang Bu. Oh ya, silahkan. Jangan lama-lama ya. Iya Bu. Anak kita lanjut ya. Ya Bu. Ya Bu. Selanjutnya itu ada iklim subtropis. Ya. Iklim subtropis ini dia terletak pada 23,5 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang selatan. Ciri iklim ini adalah suhu yang sangat tinggi ketika memasuki musim panas. Sementara pada musim dingin akan terasa lebih sejuk. Ya, ini adalah contoh, ini adalah iklim subtropis. Coba kalian perhatikan anak.
dengan tropis. tropis dan bagaimana? Oh ya, mungkin dari anak-anak ada yang tahu teman-temannya perbedaannya iklim tropis dan iklim subtropis itu. Oh ya, jadi anak-anak, perbedaannya itu kita dapat ketahui dari iklim tropis itu dia kan memiliki curah hujan yang lebih tinggi ketimbang iklim lainnya. Lihat saja pada musim kemarau ya, temperatur udaranya itu dia bisa relatif tinggi. Dan iklim subtropis dia itu suhu yang sangat tinggi ketika memasuki musim panas. Sementara pada musim dingin akan terasa lebih sejuk. Jadi itu ya anak-anak, perbedaannya dapat diketahui dari situnya. Bagaimana? Mengerti? Mengerti Bu. Ya. Ya, ketiga adalah iklim sedang. Iklim sedang ini memiliki jenis musim, yakni musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Pada dasarnya, iklim sedang juga memiliki curah hujan rendah, namun tak serendah iklim gurun. Ya, ini adalah gambaran dari iklim sedang. Bu, bisa bertanya? Ya, bertanya silakan. Iklim dengan musim itu sama apa bagaimana? Iklim dan musim itu ya, tentunya pasti ada perbedaannya. Anak-anak ada yang tahu apa itu iklim dan musim? Apa sih sebenarnya itu iklim? Apa itu musim? Ya, silakan Rismayana. Kalau musim itu adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Jadi mungkin musim itu lebih lama, sedangkan cuaca itu dia lebih cepat waktunya. Ya, bisa ya. Ya, jawabannya benar sekali ya. Ya Bu. Bagaimana? Mengerti Bu. Di samping ini mengerti? Mengerti Bu. Ya, mengerti ya. Selanjutnya ada iklim gurun. Ada yang pernah lihat iklim gurun itu bagaimana? Cuman kayak di gambar saja, Bu, yang di padang pasir. Oh ya, benar sekali ya. Nah, iklim gurun itu pada dasarnya iklim gurun ini termasuk dalam iklim darat. Iklim darat yaitu terdapat di wilayah gurun terbagi atas dua macam, yakni gurun dan kontinental. Di Asia sendiri termasuk dalam iklim gurun yang mana musim panas lebih lama dibandingkan dengan musim lainnya. Jadi dia ini ada sedikit perbandingan ya. Ibu akan menampilkan gambarnya. Ya, ini adalah merupakan musim gurun. Iman, ada yang bisa deskripsikan dari gambar ini? Bagaimana sih dia ini? Dia Jeparni? Tidak ada, jarang tumbuhan yang hidup di situ. Ya benar. Ada lagi yang lain? Memiliki suhu yang sangat panas Bu. Ya. Mendapatkan pencahayaan matahari yang lebih lama. Ya. Menurut Alian, Ibu.
Mungkin bisa memberikan sebuah gambaran atau pendapat mengenai gambar ini. Ya, dia jauh dari sumber air. Ya, jawaban anak-anak itu semuanya benar ya. Selanjutnya kita melangkah yang terakhir ya, yaitu ada iklim kutub. Ada yang tahu mengenai iklim kutub ini bagaimana sih sebenarnya? Iklim kutub itu Bu, iklim yang memiliki suhu sangat dingin Bu. Ya, benar. Ada lagi yang lain? Ya, baik. Ya, silakan. Iklim dingin atau kutub bumi yakni iklim ini ditemukan di daerah yang berada di atas garis 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Saat musim dingin maka akan sangat dingin dan saat musim panas suhunya akan sejuk. Ya, benar ya. Jadi dapat kita ketahui bahwa benua Asia ini dia memiliki jenis iklim kutub, di mana iklim ini cenderung dingin sepanjang tahun layaknya wilayah kutub. Tak heran bila iklim kutub juga dikenal sebagai iklim dingin. Wilayah dengan iklim kutub menjadi habitat bagi hewan penguin. Ada yang tahu lagi hewan selain hewan penguin yang ada di sana? Beruang Anjing laut. Ya, kutub Bu, beruang kutub. Ya, beruang kutub benar ya. Anak-anak, selanjutnya ibu akan memberikan kalian tugas ya. Iya Bu. Tugasnya ini dia per individu ya. Anak-anak, jadi ibu akan membagikan tugasnya ya. Tolong dibaca cara pengerjaannya dan kerjakan secara baik dan seksama ya. Itu akan menjadi tugas kalian di rumah. Mohon dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Iya Bu. Iya Bu. Kapan batas kumpulnya Bu? Batasnya itu sampai hari Senin ya. Jadi mungkin sampai di sini saja. Ini tinggal sebenarnya. Iya, iya. Mungkin sampai di sini saja ya pertemuan kita anak-anak. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Mohon anak-anak membaca materi selanjutnya ya, Iya, Bu. mengenai benua Amerika. Oh iya Bu. Oke. Untuk itu ibu banyak mengucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak yang mau ikut pelajaran ibu secara seksama dan baik. Untuk itu ibu akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi